Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meka Dwi Ayu Cantika dengan NIM 10251043 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2025. Tepatnya saya berada di kelas A. Saat ini saya akan menjabarkan apa saja yang telah saya pelajari selama minggu pertama hingga minggu keempat di mata kuliah manajemen dan organisasi. Yang pertama ada fungsi manajemen. Manajemen merupakan serangkaian aktivitas perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi seperti manusia, finansial, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Adapun efisien mengerjakan pekerjaan dengan sumber daya minimal atau bisa disebut dengan doing things right. Sedangkan efektivitas merupakan melakukan pekerjaan secara tepat untuk mencapai tujuan organisasi atau bisa disebut dengan doing the right things. Proses organisasi mencakup atas 4 tahapan. Yang pertama ada planning, yaitu menetapkan tujuan dan cara mencapainya. Yang kedua ada organizing, yaitu mengelompokkan tugas dan sumber daya. Yang ketiga ada leading, yaitu memotivasi dan memimpin anggota organisasi. Yang keempat ada controlling, yaitu memantau dan memperbaiki kinerja agar tujuan tercapai. Sistem dan subsistem. Sistem dalam organisasi terdiri atas elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan subsistem merupakan elemen-elemen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sinergi agar dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Adapun bidang fungsi umum dalam bisnis, yang pertama R&D, Research and Development, yang kedua marketing, yang ketiga keuangan, yang keempat produksi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya ada manajer dan organisasi. Manajer merupakan individu yang mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan. Sedangkan organisasi merupakan susunan yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu dengan struktur yang jelas, tujuan yang berbeda, orang yang berbeda, dan serta struktur yang disengaja. Tingkatan manajemen dibagi menjadi piramida tradisional. Ada 3. Yang pertama ada top manager atau manajer puncak. Yang kedua ada middle manager, yaitu manajer tingkatan menengah. Yang ketiga ada first line manager atau manajer tingkat pertama. Top manager bertanggung jawab atas keputusan organisasi secara menyeluruh dan menetapkan tujuan serta rencana strategis. Biasanya bergelar CEO atau President Director. Sedangkan tugas middle manager yaitu mengawasi dan mengelola pekerjaan first line manager, biasanya bergelar manajer proyek atau manajer regional. Tugas first line manager yaitu mengawasi pekerjaan karyawan non-manajerial seperti supervisor atau kepala departemen. Jenis organisasi terbagi atas 3. Yang pertama for profit, yang kedua non profit, yang ketiga mutual benefit. Organisasi terbagi atas 3 jenis. Yang pertama for profit, yaitu menghasilkan keuntungan dari barang atau jasa. Yang kedua ada non profit yang berfokus untuk melayani masyarakat seperti rumah sakit atau lembaga sosial. Yang ketiga ada mutual benefit yang berfokus untuk membantu anggota seperti koperasi. Peran manajer menurut teori Minberts, yang pertama ada interpersonal, yaitu berperan sebagai figur simbolik, pimpinan, dan penghubung antar orang dalam dan luar organisasi. Yang kedua ada informasional, yaitu bertugas untuk mengumpulkan, memantau, dan menyebarkan informasi serta menjadi juru bicara. Yang ketiga ada decisional, meliputi peran sebagai pengusaha yang berinovasi, menangani gangguan, mengalokasi sumber daya, dan bernegosiasi. Keterampilan yang harus dimiliki oleh manajer juga beragam. Yang pertama ada technical skill, yaitu berupa kepengetahuan dan teknik spesifik pekerjaan. Yang kedua ada human skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, memotivasi, dan bekerja sama antar individu atau kelompok. Yang ketiga ada conceptual skill, yaitu pengetahuan tentang organisasi secara keseluruhan. Distribusi kebutuhan keterampilan sesuai level manajemen. Yang pertama top manager lebih membutuhkan conceptual skill, middle manager lebih membutuhkan human skill, yang terakhir ada first line manager lebih membutuhkan technical skill. Perencanaan merupakan proses utama manajerial yang meliputi mendefinisikan tujuan organisasi, menetapkan strategi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana pekerjaan. Perencanaan dapat bersifat formal,
dengan berupa strategi yang spesifik, tertulis, dan dibagikan ke dalam organisasi. Sedangkan non-formal tidak tertulis dan tidak terlalu dibagikan. Tujuan perencanaan bagi manajer antara lain memberi arahan, kemudian mengurangi ketidakpastian, yang ketiga ada meminimalisir pemborosan, dan keempat menetapkan standar untuk pengendalian. Elemen perencanaan meliputi dua opsi, yaitu tujuan atau goals dan rencana atau plans. Tujuan atau goals merupakan hasil yang diinginkan individu atau organisasi, memberi arah dan kriteria evaluasi kinerja. Yang kedua, rencana atau plans merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana tujuan dapat dicapai, termasuk alokasi sumber, daya, dan jadwal aktivitas. Tujuan yang baik harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, atau bisa disingkat SMART. Jenis tujuan organisasi meliputi tujuan finansial, tujuan strategi, serta tujuan yang membedakan tujuan resmi di dokumen dan di lapangan. Adapun balance scorecard adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Setiap perspektif ini memiliki misi, tujuan, ukuran, dan kinerja yang spesifik. Jenis-jenis rencana yang mencakup atas 4 jenis, yaitu yang pertama rencana strategis, kemudian rencana operasional yang spesifik, kemudian rencana direksional dan atau spesifik, lalu ada rencana tunggal yaitu single use yang biasanya dipakai hanya sekali untuk situasi yang mendadak atau unik. Proses menetapkan tujuan juga dapat dilakukan secara tradisional atau top down, atau metode manajemen berdasarkan tujuan manajemen by objective atau INBO yang melibatkan karyawan dan manajer dalam menentukan tujuan secara partisipasif serta menulis, mengevaluasi, dan memberikan umpan atas pencapaian tujuan. MBO meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Perorganisasian adalah proses membangun struktur organisasi dengan menyusun blok-blok penbentuk seperti desain pekerjaan atau spesialis kerja. Ada 5 alternatif spesialis kerja, antara lain rotasi kerja, perluasan kerja, penggayaan kerja, pendekatan karakteristik pekerjaan, meliputi variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, umpan balik, serta kerja tim. Pendekatan karakteristik pekerjaan bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan dengan fokus pada 5 dimensi utama yang berdampak pada hasil psikologi dan pribadi yang positif, seperti motivasi kerja, bertanggung jawab, dan kepuasan kerja. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi, produk, lokasi geografis, atau waktu yang memudahkan koordinasi aktivitas sisasi organisasi. Hubungan pelaporan chains of command dijelaskan sebagai garis otoritas yang jelas dan rentang kendali atau span of management. Kemudian ada sentralisasi, adalah proses mengonsolidasikan kekuasaan di level atas, sedangkan desentralisasi mendistribusikan kekuasaan di level menengah ke bawah. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi merupakan proses menghubungkan kegiatan berbagai departemen agar organisasi mencapai tujuan. 3 bentuk interdependensi utama adalah poli, sequential, dan reciprocal. Terakhir, dijelaskan perbedaan posisi garis atau line yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta posisi staff yang memberikan dukungan dan keahlian untuk posisi garis. Baik, sekian penjabaran materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.